Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang di program Berburu Pustaka, di mana kita akan menelusuri lautan aplikasi dan pustaka, menelitinya, mengupasnya, melihat caranya bekerja, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Mari bergabung dengan kami untuk menangkap buruan kita kali ini, yaitu Netcat. Netcat atau NC adalah sebuah aplikasi luar biasa yang memungkinkan kita melakukan banyak sekali hal mengenai jaringan komputer lewat command line. Banyak di antara sistem administrator kawakan bahkan sampai menyematkan julukan Swiss Army Knife for Networking atau Swiss Army Knife-nya jaringan. Untuk para rekan yang belum tahu apa itu Swiss Army Knife, dia adalah sebuah jenis pisau lipat yang memiliki beberapa mata pisau dengan bermacam-macam kegunaan. Persamaan NC dan Swiss Army Knife adalah pada banyaknya kegunaan yang mereka tawarkan dalam satu paket. Netcat ini pertama kali dirilis ke khalayak ramai oleh Avian Research pada 28 Oktober 1995, sebuah program untuk sistem operasi Unix. Sejak saat itu, banyak sekali variasi dari Netcat ini yang kemudian beredar di berbagai sistem operasi termasuk Linux, BSD, Solaris, DOS, Windows, dan macOS. Adopsinya yang luas ini sayangnya tidak dibarengi dengan standarisasi yang baik, sehingga kadang beberapa implementasi memiliki fitur yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, beberapa fitur yang ada pada implementasi Netcat di Linux tidak ada di versi BSD-nya atau sebaliknya. Karena luasnya masalah standarisasi ini, maka pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang implementasi Netcat pada FreeBSD. Sedari tadi kita sudah panjang lebar mengawali perkenalan dengan Netcat, namun belum juga mengetahui fungsi apa saja yang ditawarkan oleh Netcat ini. Netcat ini mampu membuat koneksi baik itu TCP atau UDP dari dan keluar sistem operasi. Artinya, Netcat ini bisa digunakan sebagai klien dan juga server. Selain itu, Netcat juga dapat beroperasi dalam mode Unix socket. Kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya fungsi Netcat ini cukup sederhana ya, namun disitulah letak kekuatan dan ketepatan dari Netcat ini. Netcat ini, sebagaimana program yang didesain untuk sistem Unix pada umumnya, memiliki tujuan yang sederhana namun melakukannya dengan sangat baik. Dengan Netcat ini, kita bisa melakukan transfer file antara sistem operasi, membuat reverse shell, membuat HTTP server sederhana, melakukan scanning port, mengirim email, membaca email, mengirim data lewat HTTP, dan banyak lagi. Bahkan beberapa veteran pengguna sistem Unix sampai mengatakan hanya kreativitas yang menjadi batasan dari kegunaan Netcat ini. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana Netcat ini dapat membantu kita di kemudian hari. Pada peragaan kali ini, kami akan menggunakan sistem operasi FreeBSD 13 standar tanpa menginstal apa-apa sebelumnya. Beruntungnya kita, Netcat ini sudah termasuk ke dalam base sistem FreeBSD 13. Untuk para pemirsa yang tertarik dengan proses instalasi FreeBSD, bisa mengunjungi link yang telah kami sematkan di deskripsi video. Peragaan kali ini akan melibatkan dua buah virtual server berbasis FreeBSD yang telah kami siapkan, terkoneksi pada jaringan lab, dan terletak pada satu network yang sama sehingga kedua server tersebut bisa saling mengakses tanpa ada kendala. Skema jaringan yang kami gunakan pada laboratorium kali ini adalah sebagai berikut. Mari kita mulai. Peragaan pertama ini akan memperlihatkan cara untuk melakukan transfer file dari satu server ke server lainnya. Kami akan mencoba mengirimkan sebuah file berukuran 50 MB dari server A ke server B. Pertama-tama, kami akan login ke server B, kemudian menyalakan Netcat dan membuatnya menunggu koneksi TCP pada port 9876 dengan perintah ini. Selanjutnya, kami akan login ke server A, kemudian membuat file random berukuran 50 MB dengan perintah Kemudian, kami akan mengirimnya dengan perintah berikut. Selanjutnya, kita melakukan verifikasi apakah kedua file tersebut memiliki MD5 hash yang sama. Pada server A, kami ketikkan berikut adalah hash-nya. Kemudian pada server B, kami ketikkan dan ternyata hash-nya sama. Ini membuktikan bahwa file tersebut terkirim dengan baik.
Ada hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Netcat tidak menerapkan enkripsi apa-apa ketika tadi mengirim dan menerima file. Sehingga untuk keamanan data sebaiknya dilakukan di luar Netcat atau bisa menggunakan metode lain yang lebih secure seperti SCP. Berikutnya, kita akan mencoba untuk membuat reverse shell. Reverse shell berguna sekali apabila kita tidak memiliki akses remote shell seperti SSH, namun tetap ingin mengakses shell server secara remote. Banyak juga yang mengaitkan reverse shell ini dengan aktivitas hacking, yaitu membuat backdoor, sehingga penyerang dapat leluasa masuk ke dalam server dan mengakses shell server tanpa melalui jalur yang sah seperti SSH. Pada bagian ini, kami akan mengakses reverse shell di server B dari server A. Baik, kita akses lagi server A, kemudian mengetikkan perintah kemudian akses server B dan mengetikkan perintah berikut ini. Sekarang mari kembali ke server A dan kita coba ketikkan perintah-perintah yang kita kenal seperti uname, ifconfig, dan lain sebagainya. Dapat kita saksikan bahwa perintah berhasil dikirim dari server A dan dieksekusi di server B. Selanjutnya, kita akan melakukan port scanning, sehingga kita tahu port apa saja yang terbuka pada suatu server. Port scanning ini akan dilakukan oleh server A terhadap server B. Mari akses server A dan menjalankan perintah. Opsi Z pada perintah tersebut akan memerintahkan Netcat untuk mencoba melakukan port scan tanpa mengirimkan data sama sekali. Opsi N akan memerintahkan Netcat untuk tidak melakukan resolve DNS. Bagian paling akhir perintah menunjukkan bahwa kita akan melakukan scanning pada port 1 sampai dengan 1024. Dapat kita ketahui bahwa ternyata terdapat dua port terbuka, yaitu port 22 dan 80. Port 22 terbuka untuk melayani SSH, sedangkan port 80 untuk HTTP server. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah HTTP server yang sangat sederhana pada server A. Pertama, buat file bernama response.txt dengan isi sebagai berikut. Setelah itu, eksekusi perintah berikut ini. Mari kita buka alamat IP dari server A dengan port 8100 lewat browser kita. Dan muncullah isi dari file HTML yang tadi kita buat. Percobaan selanjutnya, kita akan mengirimkan email lewat protokol SMTP menggunakan Netcat. Pada percobaan ini, kami menggunakan sebuah dummy SMTP server bernama Mailhog. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai Mailhog ini, bisa berkunjung ke tautan berikut ini. Sebagai tambahan informasi, Mailhog ini akan berjalan pada port 1025 dan juga memiliki web-based email client yang berjalan pada port 8025. Sebagai langkah pertama, kita harus menyiapkan file teks yang akan dikirim ke server SMTP. Buatlah file bernama kirim.txt dengan isi sebagai berikut. Selanjutnya, kita harus menambahkan karakter return carriage atau enter pada setiap baris akhir dengan menggunakan set. Ketikkan perintah berikut ini. Terakhir, mari kita kirimkan file send.txt itu dengan menggunakan netcat dengan perintah ini. Anda bisa menyesuaikan host atau IP yang digunakan dengan nilai yang sesuai. Sekarang mari kita cek apakah email itu sudah sampai. Silahkan buka alamat http IP SMTP server .28025. Dapat kita lihat bahwa kita sudah sukses mengirimkan email tersebut. Itulah tadi beberapa dari kebiasaan Netcat yang dapat kami peragakan. Tentunya masih banyak lagi yang belum sempat kami sajikan.
Untuk mengetahui lebih banyak tentang netcat ini, bisa mengunjungi beberapa tautan berikut. Selain itu, semua perintah dan contoh file yang sedari tadi digunakan dapat dilihat di tautan berikut. Sampailah kita pada akhir video ini. Burung putih di atas menara tua melirik-lirik siapa punya huni. Nantilah kita akan bersua bersama lagi dalam acara ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan segenap kru yang terlibat mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.